Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azmi Ahmad Maliki. Di sini saya selaku moderator. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa sampai di titik seperti ini. Dan tak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa juga saya banyak berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Syahril STMM. Di sini saya selaku moderator dengan judul Landasan Ideologis Berdirinya Muhammadiyah. Langsung saja di sini ada anggota-anggota kelompok saya, yaitu ada Astrid Dianasari, yang kedua ada Imelda Farahdiba, dan yang ketiga ada Rani, dan yang keempat ada Neng Tina Suminar, dan yang kelima ada saya itu sendiri, yaitu Azmi Ahmad Maliki. Adapun poin-poin penjelasan yang akan kami sampaikan di video kali ini, yang pertama yaitu ada latar belakang Muhammadiyah, landasan ideologi Muhammadiyah, hakikat sejarah penyusunan ADA atau ART Muhammadiyah. Selanjutnya ada pokok-pokok yang terkandung pada Muqaddimah ADA dan ART, dan yang terakhir ada tujuan Muhammadiyah dan cara mencapainya. Baik, tidak lama lagi kita langsung masuk saja ke poin-poin penjelasan yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Harap kalian untuk menyimaknya dengan baik agar ilmu yang kita sampaikan bisa kalian serap dengan baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah dikenal sebagai orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kaliman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Adapun histori Muslim di Indonesia pada tahun 1920, yaitu di mana kondisi masyarakat Indonesia ini ada yang bid'ah, syirik, khurafat, menyembah hal-hal mistis yang dimana pada zaman ini memang tidak Muslim itu bukan mayoritas, karena melihat dari sejarah Islam yang dimana didirikan oleh banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri di Indonesia, sehingga banyak kerajaan juga yang bukan beragama Muslim. Nah, maka dari itu Muhammadiyah datang untuk dakwah sebagai ajaran Islam, agama Islam yang menyebarkan tentang Islam kepada masyarakat Indonesia pada zaman itu. Selanjutnya kita harus tahu apa sih Muhammadiyah itu. Maka dari itu Muhammadiyah itu diambil dari bahasa Arab, yaitu Muhammad yang berarti Nabi Muhammad dan Rasul Allah yang terakhir. Adapun tambahannya yaitu ya misbah yang berarti dapat menjeniskan, membangsakan atau kelompok, sehingga Muhammadiyah ini adalah suatu kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ada maksud dan tujuan Muhammadiyah didirikan, yaitu yang dimana didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dimaknai sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, inklusif dan toleran, solid dan peduli kepada sesama, serta mempunyai
kesadaran yang tinggi untuk mengemban amanah yang dimana sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, dan kenyamanan, serta keharmonisan, serta cepat menyadari bahwa kesalahan dan kehilapan untuk kemudian meminta maaf sehingga terhindar dari dosa dan durhaka yang berkepanjangan sebagai upaya mendapatkan kebahagiaan akhirat kelak. Selanjutnya adapun faktor subjektif dan objektif berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama ada faktor subjektif. Faktor subjektif di sini adalah faktor yang berkaitan dengan pribadi Ahmad Dahlan yang dimana bahwa beliau sebagai pendiri Muhammadiyah pada saat itu dianggap memiliki karakteristik yang khas, antara lain yaitu yang pertama sebagai ulama dan intelektual muslim yang relatif cerdas pada zamannya. Jadi hal ini dibuktikan antara lain pada saat beliau pergi ke Lembang, Bandung untuk mencocokkan hasil perhitungan hisabnya dengan teknologi meteorologi dan geofisika di tempat itu. Yang kedua yaitu memiliki kepekaan sosial yang tinggi, cepat mendiagnosa penyakit umat dan menentukan terapinya. Nah, salah satu obsesinya ialah ingin menyatukan ulama di Indonesia serta meningkatkan pendidikan umat Islam, sebab hanya dengan pendidikan yang memadai, umat Islam bisa lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam kebodohan dan keterbelakangan. Hal ini maka dari itu dapat diatasi dengan pendidikan. Yang ketiga yaitu ada sebagai ulama bertipe ulama praktis, bukan ulama teoritis. Nah, hal ini terbukti antara lain dari pengajian tafsir yang dilakukannya, yakni menggunakan metode tematik, memulai dari ayat-ayat yang paling mudah dipahami dan mudah diamalkan. Yang keempat yaitu beliau juga terpengaruh oleh pemikiran para tokoh pembaharu Islam, khususnya dari kawasan Timur Tengah. Beberapa tokoh diantaranya yaitu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Nah, dari beberapa penelitian ini disebutkan bahwa tokoh-tokoh tersebut memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam hal membangkitkan semangat ijul Islam wal muslimin. Selanjutnya ada faktor objektif dirinya Muhammadiyah. Nah, di sini ada pun faktor objektif ini yaitu adalah fakta-fakta real yang terjadi dan menimpa umat di Indonesia. Nah, yang pertama ada aspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, karena melihat dari kondisi umat Islam di Indonesia pada saat itu secara umum adalah rendah pemahamannya terhadap ajaran Islam. Hal ini sebagai akibat dari rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki, akibat dari rendahnya pemahaman mereka terhadap agama Islam, maka seringkali terjadi distorsi terlebih pada kurun waktu itu Islam lebih dipahami secara fikih semata. Selanjutnya ada realitas sosial agama Islam di Indonesia. Karena keterbelakangan umat Islam dan bangsa Indonesia adalah akibat penjajahan, dan penjajahan ini juga mengakibatkan bahwa umat Islam di Indonesia ini menjadi bodoh dan miskin karena kurangnya pendidikan yang seharusnya didapatkan. Nah, selanjutnya ada realitas sosial dan pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan khususnya umat Islam di Indonesia ini di samping secara akademis tidak memenuhi syarat sebagai lembaga pendidikan yang modern, juga tidak berorientasi ke depan yang dimana bersifat problem solver terhadap berbagai tantangan yang sedang dihadapi umat Islam dan bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, selanjutnya adapun realitas politik antara Hindia dan Belanda pada saat
pada masa itu khususnya. Nah, karena kondisi bangsa Indonesia pada saat itu dijajah oleh Belanda, dan sangat logis bahwa bangsa yang terjajah ini adalah bangsa yang rendah harga dirinya, bodoh dan miskin serta kehilangan dinamika. Setelah di mana penjajah Belanda bukan hanya menjajah tetapi juga menyiarkan ideologi agama, yakni agama Kristen. Hal ini wajar karena para penjajah bukan hanya membawa misi memperoleh keuntungan secara finansial tetapi juga mempunyai misi kristenisasi. Nah, secara global pada saat itu sedang terjadi tren kebangkitan umat Islam yang didengungkan oleh para tokoh Islam di berbagai negara Islam di dunia, serta sedang memuncaknya semangat umat Islam khususnya di Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Sehingga pada zaman itu Indonesia dapat merdeka dari penjajahan Belanda. Selanjutnya ada pemikiran ideologis Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pemikiran Islam transformatif pada tahun 1980, yang dimana bahwa ideologi gerakan dalam Muhammadiyah ini secara cair sesungguhnya telah melekat dalam gerakan awal organisasi Islam ini ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan merumuskan dan merintis gerakan dakwahnya yang menjadi titik awal berdirinya Muhammadiyah ini. Jika jadi ideologi gerakan Muhammadiyah pada waktu itu ialah ideologi Islam yang transformatif, yaitu gerakan dakwah yang dibangun di atas pandangan keagamaan yang fundamental yang berorientasi pada perubahan di kalangan umat dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bahkan dapat dikatakan sebagai pelopor gerakan transformatif di negeri ini, jauh sebelum konsep gerakan Islam transformatif menjadi perbincangan luas dalam pemikiran Islam pada tahun 1980-an. Nah, selanjutnya adapun gerakan Islam yang teratur, ini ada pada zaman era Mas Mansur. Nah, Muhammadiyah juga mensistematisasi gerakan melalui langkah 12. Konsep langkah 12 mengandung pemikiran-pemikiran mendasar tentang Islam dan tentang Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam melalui gerakan organisasi yang teratur. Konsep ini juga cukup penting sebagai acuan bagi tindakan warga dan pimpinan Muhammadiyah dalam menggerakkan organisasi berdasarkan misi Islam. Berikutnya ada Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada tahun 1942. Nah, pada tahun 1942 ini, pada era Ki Bagus Hadikusumo, juga dirumuskan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Konsep Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini termasuk hal mendasar karena dirumuskan untuk mensistematisasi langkah dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah sebelum itu. Dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini selain itu Mukadimah juga dirumuskan sebagai jawaban atas kecenderungan melemahnya Islam di kalangan warga Muhammadiyah. Dengan demikian, konsep Mukadimah maupun 12 langkah dapat dikatakan sebagai rumus ideologi Muhammadiyah dalam bentuk yang berupa prinsip-prinsip. Landasan ideologi Muhammadiyah adalah matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Tujuan disusunnya keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah agar mengerti dan memahami keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang kedua, agar berperan aktif dan ikut mendukung terwujudnya cita-cita hidup Muhammadiyah. Sejarah perumusan matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama, ada sidang Tanwir Jelang Muktamar 37 di Yogyakarta menyatakan bahwa dipandang perlu adanya pembaruan tajdid di segala bidang, termasuk bidang ideologi. Yang kedua, rumusan dari panitia perumus diterima oleh Muktamar 37. Rumusan disempurnakan oleh PP Muhammadiyah atau Biro Ideologi. Matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah berdasarkan ideologi Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan berdasarkan Islam.
dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Yang kedua, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada semua rasulnya sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan materi, spiritual, duniawi, dan akhirawi. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya Azmi Ahmad Maliki akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, hakikat dan sejarah penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Hakikat Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian dari manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan perjuangan bagi setiap umat muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi. Sejarah penyusunan Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini disusun secara formal setelah Muhammadiyah melancarkan aktivitas dan usaha selama 38 tahun. Tetapi bukan berarti sebelum itu Muhammadiyah belum memiliki jiwa semangat dan nafsu perjuangan. Di sini saya Ningtina Suminar akan menjelaskan mengenai materi keempat, yaitu pokok-pokok pikiran yang terkandung pada Muqaddimah Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Tidak dapat dipertahankan sebab kepemimpinan akan terus berganti, ditambah lagi adanya tuntutan kepastian terhadap cita-cita Muhammadiyah. Hal itu yang terus mendorong Ki Bagus Hadikusumo untuk merumuskan secara tertulis Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Selanjutnya itu hasil rumusan Ki Bagus pertama kali ini diperkenalkan dalam Muktamar Darurat tahun 1446 di Yogyakarta. Selanjutnya dalam Muktamar Muhammadiyah ke-31 tahun 1950 di Yogyakarta ini, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah kembali diajukan dan disahkan secara resmi. Akan tetapi muncul konsep lain yang dibuat oleh Profesor Dr. Hamka dan kawan-kawan yang isinya menitik beratkan pada peranan dan sumbang asih Muhammadiyah dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan negara. Selanjutnya pada sidang Tanwir tahun 1951 meneliti dan melihat Muhammadiyah jauh ke depan. Dan yang terakhir, akhirnya dipakailah konsep Ki Bagus Hadikusumo dengan penyempurnaan susunan redaksi. Tim penyempurna meliputi Profesor Dr. Hamka, Profesor Kasman Singodimejo, dan Kiai Haji Farid Ma'ruf, dan yang terakhir ada Zain Jambek. Di sini saya Ningtina Suminar akan menjelaskan mengenai materi keempat, yaitu pokok-pokok pikiran yang terkandung pada Muqaddimah Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 pilar. Yang pertama, pokok pikiran pertama yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid atau mengesahkan Allah. Bertuhan, beribadah, serta tunduk hanya kepada Allah. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar sebagai berikut. Amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap makhluk, terutama manusia. Pokok pikiran kedua yaitu hidup manusia itu bermasyarakat. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar sebagai berikut. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah atau hukum kudrat iradah Allah atas hidup manusia di dunia ini. Pokok pikiran ketiga yaitu hanya hukum manusia yang sebenar-benarnya lah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama atau bermasyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar sebagai berikut. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan makmur dan bahagia hanyalah dapat
diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong, tolong-menolong dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Pokok pikiran keempat yaitu berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hal ini adalah wajib sebagai ibadah karena Allah berbuat dan islah kepada manusia atau masyarakat. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam mukadimah anggaran dasar sebagai berikut. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu pokok pikiran kelima. Pokok pikiran kelima ini yaitu perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. Perjuangan ini hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak ittiba perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam mukadimah anggaran dasar sebagai berikut. Syahdan untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagaimana yang tersebut di atas. Tiap-tiap orang, terutama umat Islam yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian nabi yang suci itu, beribadat kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakan untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini dengan niat yang murni, tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhonya, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. Lagi pula harus sabar dan tawakal, bertabah hati menghadapi segala kesukaran dan kesulitan yang menimpa dirinya, dengan penuh pengharapan akan perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Pokok pikiran keenam yaitu perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. Perjuangan tersebut akan berhasil jika dilakukan dengan cara berorganisasi. Berorganisasi adalah salah satu cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam mukadimah anggaran dasar sebagai berikut. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat rahmat Allah dan didorong oleh firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang terakhir yaitu ada pokok pikiran ketujuh. Pokok pikiran atau prinsip pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu adalah yang dapat melaksanakan ideologinya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur, lahir batin yang diridhoi Allah, ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam mukadimah anggaran dasar sebagai berikut. Kesemua itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, guna mendapatkan karunia dan ridhonya di dunia dan akhirat untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah sehingga merupakan suatu negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah lindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantar ke pintu gerbang surga Jannatun Naim yang keridhaan Allah Rahman dan Rahim. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, sekarang yang terakhir. Di sini saya akan menjelaskan sendiri apa sih tujuan Muhammadiyah dan cara mencapainya. Dimulai dari visi dan misi. Oke, apa sih visi dan misi dari Muhammadiyah? Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu apa sih misi yang akan dilakukan? Misi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, memiliki misi menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, misi yang selanjutnya memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan kehidupan. Yang selanjutnya ada misi yang menyebarluaskan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir dan sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia. Lalu yang terakhir, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Apa aja sih action atau pencapaian yang harus dilakukan dan telah dilakukan dan sedang dilakukan? Yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai hasil konkret dari telaah dan pendalaman tadabbur terhadap Al-Quranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya menjadi paling utama mendorong berdirinya Muhammadiyah. Sedang faktor-faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata untuk menciptakan atau melaksanakan berdirinya Muhammadiyah ini lebih kokoh lagi. Lalu yang kedua ada Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Banyak sekali dakwah-dakwah Islam yang mengatasnamakan nama Muhammadiyah ataupun yang lainnya. Akan tetapi Muhammadiyah juga berusaha untuk mendakwahkan Islam lebih luas lagi agar lebih banyak lagi umat-umat manusia yang terbuka pintu hatinya untuk menerima Islam dan menjalani agama Islam sebagai agama pedoman hidupnya. Dan yang terakhir ada poin Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Apa sih Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid ini? Melekat pada persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai gerakan. Nah, apa sih maksudnya? Tajdid atau gerakan reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, sekaligus membersihkan sebagai amalan umat yang terang-terangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa kufarat, syirik maupun bid'ah. Nah, apa sih yang bisa memotivasi atau mengembalikan lagi ajaran-ajaran agama Islam yang sesungguhnya? Yaitu dengan menyebarluaskan agama Islam dan ajaran agama Islam melalui gerakan dakwah atau tajdid ini. Nah, sifat tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan sejarah, maksud saya ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, seperti syirik tadi dan bid'ah. Lalu melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan sebagai pembaruan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana cara beribadah dengan baik, bagaimana cara beribadah dengan baik tadi. Muhammadiyah mengajarkan untuk senantiasa beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena alasan yang lainnya.
Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid ini, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai gerakan verifikasi dan gerakan reformasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi semua yang sudah kita tuliskan di buku, maksud saya di makalah yang berjudul Landasan Ideologis Berdirinya Muhammadiyah telah kami presentasikan dari kelompok 3. Nah, apa sih kesimpulan? Simpulan dan sarannya? Jadi Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Lalu, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah sebagai organisasi yang bergerak dalam berbagai bidang amal usaha untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya di Republik Indonesia ini. Lalu, Muhammadiyah adalah organisasi gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Oke, apa sih sarannya? Muhammadiyah saat ini berbeda dengan tahun-tahun awal kelahirannya dan yang dalam masa kolonialisme. Tantangan modernasi Azmis potongnya. Dalam tantangan globalisasi ini mempengaruhi kelajuan peradaban Islam yang banyak terpengaruhi oleh budaya non-Islam. Nah, serta berdasarkan fakta lapangan kurangnya loyalitas terhadap organisasi Islam ini loh, khususnya anak-anak muda saat ini yang lebih tergerus dengan komunitas-komunitas selain agama ataupun yang non-religius. Nah, kita harus lebih mengedepankan lagi komunitas ataupun organisasi Islam agar akidah dan akhlak kita tetap terjaga dan tetap selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Lalu saran kami dari kelompok 3 yaitu Muhammadiyah agar lebih mengedepankan informasi-informasi yang mampu menyebarkan dakwah Islam dalam berbagai media digital saat ini. Terus ada yang poin kedua, Muhammadiyah harus mampu menguatkan ideologi kepada setiap imawan dan imawati agar mempercepat revitalisasi Islam yang berkemajuan. Lalu Muhammadiyah lebih bisa mengkonsolidasi lagi proses pengkaderan dan penataan setiap amal usaha sebagai kepanjangan misi persyarikatan dengan memperhatikan kandidat yang akan mengurus, mengordinasikan dan menjalankan amal usaha tersebut dengan amanah. Dan yang terakhir, Muhammadiyah lebih memperhatikan edukasi Islami kepada anggota-anggota, para calon kandidat, imawan dan imawati, pendidikan yang Islami, terutama yang menduduki lembaga-lembaga kenegaraan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, mari kita lebih loyal kepada organisasi Islam dan lebih memajukan bangsa Indonesia ini dengan pemuda-pemudi yang berjiwa Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.